Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atahira Azahra. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai contoh-contoh alat ukur beserta fungsi dan pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari atau pada pembelajaran siswa. Baiklah, sebelum membahas mengenai alat ukur dengan contoh-contohnya, saya akan mengingatkan kembali bahwa besaran, pengukuran, dan satuan itu saling berkaitan. Besaran sendiri merupakan pokok permasalahan yang akan diukur, sedangkan pengukuran adalah kegiatan atau aktivitasnya, dan satuan adalah pembandingnya. Contohnya, jika kita melakukan pengukuran di mana pengukuran itu aktivitas, dan besaran yang akan kita ukur, misalnya panjang sebuah meja, dengan satuan meter, sesuai dengan satuan internasionalnya. Kemudian, besaran dibagi menjadi dua, bukan? Tentu kalian semua ingat bahwa besaran dibagi menjadi dua. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri dibagi menjadi 7, sedangkan besaran turunan dibagi menjadi 6. Besaran pokok terdiri dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan dibagi menjadi 6, yaitu luas, kecepatan, percepatan, volume, massa jenis, dan energi. Baiklah, saya akan menampilkan contoh-contoh alat ukur yang saya miliki. Pertama adalah alat ukur massa. Ini namanya timbangan duduk. Namun, nama ini hanya diberikan oleh orang-orang awam saja, karena nama itu bukan nama internasional. Dikarenakan terlihat dari saat barang-barang yang akan diukur beratnya di atas timbangan ini, jika diletakkan di atas terlihat seperti barang itu duduk. Kemudian, timbangan ini dapat kita temukan sehari-hari. Jika pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat di pasar-pasar saat mengukur berat barang-barang yang akan kita beli, seperti sayur mayur, ataupun yang lainnya. Atau di toko roti untuk mengukur berat-berat bahan-bahan untuk membuat kue. Kemudian, jam tangan. Di zaman modern ini, jam tangan menjadi alat pengukur waktu yang efisien untuk dibawa kemana-mana. Fungsi-fungsinya adalah, pertama, untuk penunjuk waktu yang efisien. Meskipun sekarang ada gadget yang untuk menunjukkan waktu, peran jam tangan sebagai bentuk penunjuk waktu yang paling efisien tidak dapat digeserkan. Kita dapat lebih cepat mengecek waktu ketimbang harus melihat gadget. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menjadi membuat penampilan lebih elegan. Kenapa? Karena zaman modern ini, jam tangan pasti memiliki bentuk-bentuk terbaru yang memberikan kesan elegan pada kita, atau sekedar hanya untuk memberikan penampilan yang bagus kepada kita. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu menunjukkan status sosial lebih tinggi. Kenapa? Di zaman modern ini juga banyak sekali jam-jam tangan branded yang dapat menunjukkan bahwa status orang yang memakainya itu tinggi. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Tampil dengan rapi dan memakai jam tangan itu sangat membuat penampilan lebih percaya diri. Kemudian mengatur waktu lebih teratur. Dengan menggunakan jam tangan, kita lebih teratur dalam mengecek waktu sehingga lebih mudah dan terbiasa dalam mengukur waktu untuk aktivitas sehari-hari. Jika pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari, pasti sudah saya sebutkan di fungsi-fungsi tadi, bukan? Orang-orang pekerja pasti sering memakai jam tangan untuk mengecek waktu secara efisien. Kemudian juga beberapa siswa pasti memakai jam tangan juga, walaupun di kelasnya ada jam dinding. Baiklah, yang ketiga adalah alat ukur panjang. Di sini saya punya dua contoh alat ukur panjang. Yang pertama penggaris atau mistar, yang kedua yaitu alat untuk mengukur
panjang kain, biasanya meteran kain gitu ya. Eh, Mistar sendiri atau penggaris memiliki berbagai bentuk ya. Ada yang bentuknya bujur sangkar, ada yang bentuknya seperti ini, sekedar memanjang, kemudian ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya dengan untuk mengukur derajat-derajat sekaligus. Fungsi mistar pun sebenarnya beragam. Biasanya untuk di kehidupan sehari-hari siswa ini pasti digunakan untuk mengukur panjang atau membuat garis, kemudian untuk digunakan dalam teknik menggambar. Misalnya siswa ingin menggambar pasti memakai penggaris untuk membuat garis-garis gambar. Kemudian untuk meteran kain tentu untuk mengukur kain. Panjang kain jika ingin dipotong berapa meternya pasti menggunakan meteran kain. Kemudian ada juga untuk meteran yang besar yang biasanya digunakan untuk skala-skala besar untuk untuk bangunan dan lain sebagainya. Oh iya, saya juga punya timbangan lainnya. Ini adalah timbangan badan. Tentu kita sering melihatnya di puskesmas, di rumah sakit, atau ini saya secara pribadi punya sendiri juga. Timbangan berat badan tentu untuk mengukur berat badan. Jika aplikasiannya di kehidupan sehari-hari atau pembelajaran siswa, seperti yang kita tahu, siswa-siswa SD itu masih melakukan imunisasi, bukan? Di setiap imunisasi pasti ada pengisian biodata untuk berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan pasti memakai meteran tinggi badan, dan jika untuk mengukur berat badan pasti memakai timbangan berat badan. Baiklah, terima kasih karena telah melihat video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.